Sidang pra-peradilan status tersangka Rizik Syihab kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Rizik Syihab menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli hukum pidana pada persidangan kali ini. Sidang lanjutan pra-peradilan status tersangka Rizik Syihab kembali digelar. Jadwal sidang hari ini adalah mendengarkan kesaksian dari 2 saksi fakta dan 2 saksi ahli yang dihadirkan pihak Rizik Syihab. Saksi fakta yang dihadirkan adalah tetangga dari Rizik Syihab di Petamburan, sementara saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana. Hakim dan tim hukum Polda mencecar sejumlah pertanyaan kepada saksi fakta terkait dengan kondisi saat terjadinya kerumunan di Petamburan yang disebut melanggar protokol kesehatan di tengah penerapan PSBB. Agama. Kasus kerumunan yang melibatkan Rizik Syihab berawal dari penjemputan dirinya di Bandara Soekarno-Hatta November lalu. Polisi kemudian tetapkan pimpinan Front Pembela Islam itu sebagai tersangka. Berawal dari kedatangan Rizik ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta, hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah memberikan denda administrasi sebesar 50 juta rupiah kepada Rizik setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Selain itu digelar pula pemeriksaan tes cepat COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya klaster baru. Dalam kasus kerumunan ini sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Dalam kasus kerumunan Petamburan, polisi telah menahan Rizik Syihab. Alasan penahanan agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta untuk mempermudah penyidikan. Rizik Syihab dijerat dengan pasal 160 dan 216 KUHP tentang penghasutan dan melawan petugas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembangunan posko 3 pilar di Petamburan 3, Jakarta diawasi sejumlah petugas keamanan. Posko yang terletak di dekat markas FPI ini nantinya difungsikan sebagai pos keamanan agar kawasan Petamburan lebih kondusif. Pembangunan posko 3 pilar yang dibangun di dekat ex-markas Front Pembela Islam FPI di Jalan Petamburan 3 Jakarta memasuki hari ke-8. Terpantau para pekerja melanjutkan pembangunan sejak pukul 7 pagi. Pembangunan dikerjakan oleh 5 orang, tim gabungan dari Polda, Koramil 05, dan Babinsa turut mengawasi proses pembangunan. Disebut sebagai posko 3 pilar karena posko ini dibangun oleh 3 pilar, yakni Koramil 05, Polsek Tanah Abang, serta Kecamatan Tanah Abang. Tersangka kasus video mesum Gisela Anastasia berjanji akan kooperatif menjalani semua proses hukum di Polda Metro Jaya. Gisela akan penuhi panggilan penyidik untuk diperiksa besok, Jumat. Gisela sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus video mesum bersama Michael Yukinobu De Vretes. Yukinobu sudah diperiksa di Polda Metro Jaya kemarin, sedangkan Gisela tidak hadir memenuhi panggilan Senin kemarin dengan alasan menjemput anak. Ia pun meminta jadwal pemeriksaan diundur Jumat besok. Dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini. Saya sebagai warga negara Indonesia yang baik akan terus bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Usai mangkir dari panggilan kepolisian Senin lalu, Gisela Anastasia memberikan keterangan pers. Gisela mengakui tindakannya dan meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat Indonesia. Permohonan maaf Gisela disampaikannya di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Gisela Anastasia juga menyebut akan kooperatif dengan penyidikan yang dijalankan Polda Metro Jaya. Dan apa yang dipertontonkan tanpa seizin saya
adalah bagian dari masa lalu saya dan bukan dari kehidupan saya yang baru sekarang ini. Dan saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi dari yang saya kasihi, kedua orang tua saya, seluruh keluarga besar, anak saya, Lulita, Mas Gading, dan seluruh keluarga besarnya, serta Wijin dan keluarga. Dan yang terutama buat saya, ada pengampunan dari Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Sebelumnya, polisi memanggil Gisela Anastasia dan Michael Yokinobu untuk diperiksa dalam kasus video asusila. Tersangka Michael Yokinobu yang merupakan teman pria Gisel dalam video hadir dan memberi keterangan di Polda Metro Jaya. Dan sebagai warga Indonesia, saya taat akan hukum dan saya akan berusaha kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman, mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Sementara Gisela Anastasia tidak hadir di Polda Metro Jaya. Kepada polisi, mantan istri Gading Marten ini mengaku ada keperluan lain. Salah satunya menjemput anaknya yang sedang berlibur. Polisi pun menjadwalkan ulang pemeriksaan Gisel pada Jumat esok. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus video asusila artis Gisela Anastasia menggegerkan publik November 2020 lalu. Polisi pun telah menangkap 2 tersangka penyebar video dan menetapkan Gisel dan Michael Yukinobu De Freitas sebagai tersangka dalam kasus dugaan video porno. Video asusila berdurasi 19 detik beredar di media sosial November 2020 lalu. Salah satu pemeran dalam video disebut-sebut mirip penyanyi Gisela Anastasia atau Gisel. Polisi kemudian memanggil Gisel untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Usai diperiksa, Gisel enggan berkomentar kepada wartawan terkait video tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan setelah polisi menangkap 2 tersangka penyebar video. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Namun, polisi masih memburu tersangka yang pertama kali menyebarkan video. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara menurut pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat mengatakan, video asusila mirip artis Gisel bukanlah hasil rekayasa digital. Setelah sempat membantah, Gisel pun akhirnya buka suara dan mengakui jika video yang beredar luas di masyarakat merupakan dirinya. Video direkam di salah satu kamar hotel di Medan pada 2017 lalu. Polisi pun kemudian menetapkan Gisel dan Michael Yukinobu De Freitas sebagai tersangka dalam kasus dugaan video porno ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.